makin memudar, yang bunglon merasa benar. Budi makin menguning, yang pintar masih berpaling. Ditinggal beasiswa, tenang kawan tak apa. Bertahan buat apa, belum ada artinya. Masih dipeluk setan, alergi peradaban, alergi kemajuan, mendorong kemunduran. Mimpi di esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini kita akan membahas progres kita udah jalan sejauh mana. Saya mau nanya yang ngisi wacaranya gimana progres kita? Izin Bu Saipat, jadi untuk progres acara kita, saya nyatakan sudah berjalan dengan tuntutannya sudah ada, rollernya sudah aman semua, kami bisa tangani semua, jadi tidak ada kendala yang kami hadapi. Mungkin itu saja. Izin bersifat itu perlengkapan sudah aman, semua sudah Ada yang mau ditanyakan bagaimana teman-teman? Tidak ada kok. Yang lainnya gimana? Izin bersifat untuk pesertanya bagaimana? Untuk yang acara pesertanya aman? Gimana? Izin kedua, aman, terkendali. Kami dari pihak BEM ingin menanyakan bagaimana untuk dananya. Untuk dananya mungkin aman. Kami sudah mengajukan beberapa proposal dan proposalnya juga sudah disetujui. Untuk dananya mungkin bisa dilanjutkan di rapat berikutnya. Kami akan memberitahu berapa jumlah yang sudah disetujui oleh pihak kampus. Gimana yang lain? Baik, terima kasih. Baik, saya akan menyimpulkan hasil rapat kita hari ini, yang dimana untuk acaranya udah siap dan perlengkapan juga udah di-list, dan untuk proposalnya juga kita udah ajuin. Sekian dari rapat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, sebenarnya dana kita itu sudah cair tahu sebesar 30 juta. Wow, banyak juga ya. Iya dong. Laporannya gimana Ketupat? Apakah anggaran kemarin sudah sesuai dengan proposal? Tenang saja Nilam, untuk laporannya itu sudah sesuai dengan proposal yang sudah kita buat. Dan dananya ini kan lumayan besar nih, sebesar 30 juta. Nah kita bisa jadi reflect di sana dan di sini. Tapi ini kan dana kampus bukan Ketupat, seharusnya kita harus bertanggung jawab. Sudah stop Sophie, kamu jangan terlalu idealis. Semua panitia itu pasti begitu. Udah ya? bisa lebih jauh lagi, jangan sampai jadi masalah besar di kampus. Yes, Iya kan? ayolah kita ketemu sama ketua BEM. Ayo deh. Halo ketua. Halo. Silakan duduk. Jadi begini ketua, saya menyampaikan sesuatu. Apakah boleh minta waktu sebentar? Iya, boleh. Jadi begini, aku dan Yesti curiga ada penyalahgunaan dana kejahatan, ada yang nggak beres. Memangnya ada bukti, Pak Esa? Ada.
dana dan realita tidak sesuai. Seharusnya dana yang keluar dikonsumsi jauh lebih besar, tapi nyatanya dana yang keluar lebih sedikit. Kalau begitu, kita laporkan saja ke Bapak Setia, dosen pembina kita. Ini harus jelas. Ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Dana mahasiswa ini adalah amanah. Kita harus klarifikasi soal ini. Ini bukan masalah kecil. Bukan begitu, Pak. Ini hanya masalah administrasi kecil saja. Tidak ada yang perlu kita perbesar-besarkan. Jangan pikir begitu. Ini soal kepercayaan. Kita harus cek laporannya. Dana ini bukan untuk kepentingan siapapun. Kita akan audit laporan keuangan sekarang. Saya sudah meminta bantuan kuliah. Siapa? Buka laporan kalian. Sudah? Ini nota 3 kali silam. Kamu tahu banyak kebohongan yang ada di sini. Banyak data-data yang jelas-jelas tidak sesuai sama yang tercatat. Saya hanya ikut perintah ketua, Bu. Saya tidak tahu harus bagaimana. Ini pelanggaran serius. Kamu tahu kan? Ini bisa berujung pada sanksi. Saya akan bertanggung jawab, Bu. Saya tidak ingin terlibat lebih jauh. Saya sudah memeriksa dokumen-dokumennya dan saya menemukan sisa dana yang tidak dipertanggungjawabkan. Saya hilang. Saya minta maaf, Pak. Seharusnya saya tidak melakukan hal ini. Saya sudah membuat kesalahan besar. Halo, tapi tolong penulis saya sebentar. Tolong panggil semua anggota kepanitiaan. Baik, Bapak. Baik. Kalian harus kembalikan dana yang kalian telah gunakan dan menerima sanksi yang sesuai dengan kampus. Ini bukan hanya soal uang, tapi moral kalian sebagai mahasiswa. Ini pelajaran besar bagi kita. Jangan pernah lagi bermain-main dengan kepercayaan orang. Korupsi dan selalu soal pidana, guys. Tapi kadang juga yang kecil bisa merusak orang kita. Dan juga dampaknya sangat besar. Kita harus jadikan ini pelajaran agar tidak terulang lagi. Mari kita jadikan organisasi mahasiswa jauh lebih bersih dan jujur. Tidak ada tempat untuk korupsi di sini. Korupsi dana kegiatan mahasiswa ini memang terkesan kecil, tetapi inilah awal mula rusaknya moral generasi intelektual. Ini adalah pengingat bahwa integritas yang tidak bisa dinegosiasikan. Korupsi tidak dimulai dari kantor pemerintahan, ia berakar dari sistem pendidikan yang membusuk. Korupsi pendidikan, sektor yang paling sulit diberantas. Kajian Indonesian Corruption Watch atau ICW mengungkapkan sektor pendidikan masuk dalam 5 besar korupsi berdasarkan sektor, bersama dengan sektor anggaran desa, transportasi, dan perbankan. Meski terdapat faktor keaktifan dan fokus AP dalam melakukan tindakan.